Hari ini kita ingin jelaskan melalui keterangan ahli nanti bahwa hak konstitusional itu harus dihormati. Tidak boleh ada narasi orang sedang menyampaikan pendapat terlepas pendapatnya itu keliru, apalagi kalau pendapatnya belum diuji benar atau keliru, apalagi kalau tidak ada data pembanding. Buku Jokowi Undercover itu adalah kumpulan pendapat yang kemudian dari kumpulan pendapat tadi disimpulkan berdasarkan data dan fakta bahwa ijazah dari saudara Joko Widodo baik SD, SMP, dan SMA termasuk S1 itu palsu. Jadi kalau mau adil, mau fair, hadirkan buku pembanding. Kami selaku Ketua DPD Pejabat Jawa Tengah mendukung Gus Nur adalah seorang mujahid, Gus Nur adalah seorang pembela kebenaran, Gus Nur adalah membela rakyat Indonesia atas kezoliman dipimpin oleh penguasa-penguasa yang improsedural. Bahkan akan terjadi pembangkangan nasional ketika Gus Nur tidak dibebaskan. Maka sekali lagi dari berbagai macam mulai sidang pertama sampai sidang 12 tidak terbukti sama sekali Gus Nur ini melakukan penistaan agama. Tidak terbukti membuat keonaran, tidak terbukti dia melakukan hoax, karena hingga saat ini Presiden Jokowi tidak berani mendatangkan ijazah aslinya. Maka kami nasihatkan kepada Bapak Hakim, kalau cinta kepada negeri ini, kalau cinta kepada Bapak Jokowi, maka seharusnya Gus Nur diputus bebas. Takbir. Wajib bebas, saudara. Takbir. Dan dinasihati agar Bapak Jokowi itu kemudian bertobat, dia terlepas dari oligarki, berpihak kepada para ulama. Takbir. Berpihak kepada umat Islam. Takbir. Karena dari 22 saksi yang hadir atau dihadirkan oleh JPU, menurut kami tidak satu pun saksi yang benar-benar memperlihatkan bahwa Jokowi punya ijazah asli. Bahwa apabila pengadilan ini tidak menghasilkan, tidak menyuarakan hati nurani rakyat, ini akan menjadi pemantik yang lebih besar daripada gerakan people power. Kami 98 berjuang untuk reformasi, untuk melawan KKN, untuk menumpas segala kepalsuan. Oleh karena itu saya minta Jokowi segera menunjukkan ijazah aslinya apabila asli. Tapi kalau tidak ada, kami menghimbau Pak Jokowi segera mundur, atau DPR akan kita kepung. Saya akan pasang seluruhnya Jakarta dengan tolak Jokowi, turunkan Jokowi karena berijazah palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat. Nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat walafiat. Dan nikmat terus berjuang membersamai ulama-ulama kita yang hari ini mendapatkan perilaku dizalimi oleh rejim hari ini. Hari ini adalah sidang ke-12, sidang lanjutan perkara yang membelit Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir aktivis dari LBH Pejabat. Ada pejabat ya, pengacara Jawara apa? Bela umat, bela rakyat gitu ya. Kalau di pusat saya kenal dengan Ustadz Eka Jaya, dan ternyata ini ada Ketua DPD dari Jawa Tengah. Nah, untuk itu kita beri kesempatan dulu kepada beliau untuk menyampaikan pandangannya untuk membela Gus Nur dalam perkara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Abdul Hamid selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Pengacara dan Jawara Bela Umat DPD Pejabat Jateng, yang diketuai oleh DPP Pusat Bang Haji Eka Jaya beserta pembina DPP Pusat Bang Egy Sujana, yang beliau juga hadir di agenda hari ini. Kemudian juga ada saksi ahli kemarin dari penasehat DPD Pejabat Jawa Tengah, Dr. Muhammad Taufik Esa M.Hum. Itu adalah penasehat kita di DPD Pejabat Jawa Tengah. Untuk itu selaku Ketua DPD Pejabat Jawa Tengah,
selama menyimak mengikuti persidangan sampai putaran yang ke-12 ini, saya melihat ini adalah banyak sekali kelucuan-kelucuan, skenario-skenario yang menistakan hukum yang ada di Indonesia. Pertama, bahwasanya Gus Nur melakukan mubahalah itu sesuai dengan syariat Islam. Bahkan ada dalilnya. Monggo yang mau punya Al-Quran saat ini dibuka di Al-Quran Al-Imran, Quran surat Al-Imran ayat 61. Di situ ada dalil mubahalah. Kemudian yang kedua, bahwasanya sangkaan yang disampaikan kepada Gus Nur melakukan tindakan penista agama atas aktivitas melakukan mubahalah itu salah besar. Itu namanya in prosedur, ilegal, tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, yaitu melakukan penistaan hukum. Maksud saya apa? Maksud saya, seorang penguasa hukum tidak pernah bisa memperlihatkan bahwasanya yang berhak menentukan ini penistaan atau tidak adalah Majelis Ulama Indonesia, MUI. Yang berhak menyatakan ini suatu tindakan penistaan agama bukan pengadilan. Untuk itu maka saya memastikan bahwasanya pelaksanaan terhadap sidang dari pertama sampai ke-12 hari ini gugur karena masih ada satu syarat yang merupakan prosedur. Bilangnya ini negara hukum, tetapi masih ada satu yang tidak bisa ditampilkan dalam proses yang sebelumnya bahkan sampai yang akan datang, yaitu fatwa MUI tentang pernyataan Gus Nur merupakan penistaan agama itu tidak ada. Untuk itu kami selaku Ketua DPD Pejabat Jawa Tengah mendukung Gus Nur adalah seorang mujahid, Gus Nur adalah seorang pembela kebenaran, Gus Nur adalah membela rakyat Indonesia atas kezaliman dipimpin oleh penguasa-penguasa yang inprosedural. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Demikianlah merupakan pernyataan sikap singkat kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan Gus Nur selalu diberi ketabahan, kebesaran hati, dan semua umat Islam di sini akan terlepas keluar dari rezim-rezim yang Islamfobia, yang takut khawatir terhadap umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya hadir juga Ustadz Irwan Saifullah yang selama ini terus membersamai sidang Gus Nur, bahkan memberikan pembelaan bukan hanya di persidangan tapi juga statement-statementnya sering kita dengar di berbagai kesempatan. Karena itu kita persilakan kepada Ustadz Irwan Saifullah untuk menyampaikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Ya, yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan katsirah kepada Ustadz Abdul Hamid yang Ketua DPD Pejabat Jawa Tengah dan juga anggota-anggotanya, dan juga kepada Ormas Islam, dan juga kepada kuasa hukum Bang Ahmad Khosinuddin dan juga kawan-kawan, dan juga kepada para ulama, para habaib, para tokoh dan seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ya, kami menyampaikan khususnya adalah kepada Bapak Hakim bahwa Gus Nur ini wajib dibebaskan. Sekali lagi, Gus Nur ini wajib dibebaskan. Takbir. Ya, karena yang pertama, nampak sidang ini adalah sidang penuh dengan tekanan politik dari rezim Jokowi. Ya, bukti yang pertama adalah Gus Nur ini seharusnya tidak ditangkap oleh penyidik dan dijanjikan ketika kooperatif hanya dimintai keterangannya saja. Ternyata ditangkap. Maka ini bukti bahwa pihak penyidik ini mendapatkan tekanan dari rezim Jokowi. Yang kedua, adalah MUI yang seharusnya mengeluarkan fatwa bahwa mubahalah itu adalah ajaran Islam, sampai hari ini tidak berani. Ini menunjukkan banyak tekanan-tekanan politik di dalam sidang Gus Nur ini. Maka ketika MUI ini tidak berani melakukan fatwa, dan tentu tidak berani karena jumhur ulama sepakat bahwa mubahalah adalah ajaran Islam.
Yang terakhir, ya, hakim yang memimpin sidang ini nampak sekali condong untuk menyalahkan Gus Nur. Condong ya melemahkan di dalam sidang-sidang Gus Nur, dan pembelaannya sangat kuat kepada saksi-saksi ahli atau saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU. Nah, ini adalah bukti bahwa sidang ini adalah sidang politik. Ya, maka kami ingatkan kepada Bapak Hakim, di tengah sekarang ini adalah institusi kepolisian sudah hancur, banyak di sana mafia-mafia, oknum-oknum yang merusak institusi kepolisian. Demikian juga dari institusi kehakiman, banyak sekali tahun 2019 sekitar 20 hakim tertangkap karena diduga mereka itu terlibat di dalam jual beli kasus dan tindak pidana yang lain. Demikian juga kalau kita lihat pajak kita sekarang ini hancur lebur sekarang ini, ya. Banyak di sana kolusi, korupsi dan lain sebagainya. Maka jangan ditambah lagi sidang ini menjadi sidang yang kemudian tidak ada keadilan, bahkan menabrak berbagai macam hukum. Maka ini akan terjadi ya ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi kehakiman. Bahkan akan terjadi pembangkangan nasional ketika Gus Nur tidak dibebaskan. Maka sekali lagi dari berbagai macam, mulai sidang pertama sampai sidang 12, tidak terbukti sama sekali Gus Nur ini melakukan penistaan agama, tidak terbukti membuat keonaran, tidak terbukti dia melakukan hoax, karena hingga saat ini Presiden Jokowi tidak berani mendatangkan ijazah aslinya. Memang nggak boleh. Nah, yang terakhir saya sampaikan Bapak Hakim, ya, Allah SWT melalui Rasulnya berpesan kepada kita bahwa daging para ulama dan pengemban dakwah itu adalah racun. Rasulullah di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Man adali waliyam faqad adzantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi ulama, siapa saja yang memusuhi pengemban dakwah, maka aku mengumumkan perang kepada mereka, kepadanya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga para ulama yang lain, Imam Ibnu Asyakir, menjelaskan hadis ini. Ya, beliau menegaskan di dalam hadis ini, anna luhumal ulama, ya, sesungguhnya daging para ulama itu adalah masmumah, beracun. Subhanallah. Maka racun ini kalau dihirup saja orang itu akan sekarat. Kalau daging ini, racun ini dihirup saja orang akan sekarat. Kalau racun ini diminum maka orang itu akan mati. Nah, para ulama menjelaskan, kalau kemudian kriminalisasi kepada Islam, kriminalisasi kepada ajaran Islam, sama saja itu adalah melawan Allah SWT dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada mereka. Dan para ulama menjelaskan kalau ini terjadi, maka yang pertama yang dimaksud racun tadi itu, maka yang pertama adalah dibongkar berbagai macam kejahatan, kezaliman, kerusakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan kejahatan tersebut. Dan sekarang ini di Indonesia ini nampak atau tidak kerusakan, saudara? Nampak tidak kezaliman, saudara? Nampak tidak korupsinya, saudara? Nampak tidak kepala negara kita ini pembohong, saudara? Nah, kalau sudah itu, saudara, maka rakyat akan marah, rakyat akan melawan, dan juga Allah SWT akan menistakan mereka. Yang kedua, katanya para ulama, maka dia akan mati hatinya, saudara. Kalau sudah mati hatinya, maka ini seperti setan, saudara. Kalau mati hatinya, saudara, seperti hewan, saudara. Sudah melakukan kebohongan 60 kali lebih, saudara. Dia tidak merasakan, saudara. Sedangkan rakyat ini sudah jijik kepada mereka. Baru yang terakhir, kalau sudah dihinakan seperti itu, Allah SWT membinasakan mereka, saudara. Bisa tidak Allah mematikan mereka, saudara? Bisa tidak Allah memberikan penyakit kepada mereka? Bisa tidak Allah kemudian menjadikan mereka mati sekarat, saudara? Subhanallah. Kita bisa melihat bagaimana Sambo, saudara, dihinakan oleh Allah SWT.
Kita juga bisa melihat bagaimana Mustafa Kemal Atatürk, saudara, ketika dia itu menghinakan Al-Quran Sunnah, menghinakan syariat Islam, menjatuhkan kekuasaan Islam, yakni institusi khilafah ketika itu. Maka mereka sakit dan menjijikkan dan baunya luar biasa, dan dia tidak mati-mati. Sampai dikubur pun bumi tidak mau untuk menerima mayatnya, saudara. Sekarat mereka, saudara. Demikian juga saudara Bapak Soekarno ketika dia tidak menegakkan keadilan. Demikian juga Bapak Soeharto ketika dia itu lalai dan dia itu melakukan pelanggaran yang luar biasa kepada rakyat ini, dihinakan oleh Allah SWT. Maka kami nasihatkan kepada Bapak Hakim, kalau cinta kepada negeri ini, kalau cinta kepada Bapak Jokowi, maka seharusnya Gus Nur diputus bebas, takbir. Wajib bebas, saudara, takbir. Dan dinasihati agar Bapak Jokowi itu kemudian bertobat, dia terlepas dari oligarki, berpihak kepada para ulama, takbir. Berpihak kepada umat Islam, takbir. Berpihak untuk menerapkan syariat Islam, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini rencana kita akan menghadirkan ahli filsafat, juga ahli hukum, juga ahli hak asasi manusia, yakni Rocky Gerung. Dan kita ingin tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Nur dan Bambang Trimulyono adalah bagian dari suatu aktivitas yang dijamin oleh konstitusi, hak setiap warga negara, yakni hak yang dijamin dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, juga menyampaikan pendapat. Fenomenanya hari ini adalah ketika kita menyampaikan pendapat itu selalu dituduh menyebar hoax, dituduh apalagi makar, dituduh menyebarkan kebencian, dituduh menyebarkan permusuhan, dituduh sara, bahkan dituduh menistakan agama. Nah, hari ini kita ingin jelaskan melalui keterangan ahli nanti bahwa hak konstitusional itu harus dihormati. Tidak boleh ada narasi orang sedang menyampaikan pendapat, terlepas pendapatnya itu keliru, apalagi kalau pendapatnya belum diuji benar atau keliru, apalagi kalau tidak ada data pembanding. Buku Jokowi Undercover itu adalah kumpulan pendapat yang kemudian dari kumpulan pendapat tadi disimpulkan berdasarkan data dan fakta bahwa ijazah dari saudara Joko Widodo baik SD, SMP, dan SMA termasuk S1 itu palsu. Jadi kalau mau adil, mau fair, hadirkan buku pembanding. Dulu di zaman SBY ada buku Gurita Cikeas yang nulis Jos Adi Condro. SBY itu gagah, dia bikin buku pembanding yang menjelaskan ketidakbenaran dari buku yang ditulis oleh Jos Adi Condro. Dan tidak ada pemenjaraan kepada orang yang nulis buku. Sejak kapan nulis buku itu pidana? Sejak kapan nulis buku itu kejahatan? Kalau nulis buku itu kejahatan, akan banyak orang tidak mau nulis buku. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana kalau isinya keliru? Menulis itu bisa benar, bisa keliru, dan kalaupun keliru tetap bukan kejahatan. Dan kalau ingin membuktikan itu keliru atau tidak, harus ada data pembanding. Hari ini tidak pernah dihadirkan data pembanding, buku pembanding tidak pernah ada, ya kan? Yang bisa mengcounter isi daripada buku Jokowi Undercover 2 yang ditulis oleh Bambang Trimulyono. Kemudian ijazah asli juga tidak dihadirkan untuk mengcounter ijazah-ijazah kopi-kopian yang tentu saja kalau kopi-kopi saja itu diduga palsu, banyak sekali yang beredar. Bahkan ijazah asli made in Pramuka juga banyak sekali begitu. Jalan Pramuka itu ya. Nah, karena itu tidak boleh kemudian menghilangkan, menghapus hak masyarakat, hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dengan dalih ini hoax ya. Ini melakukan pencemaran, ini melakukan kebencian, permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, bahkan dianggap sebagai penistaan agama. Yang selanjutnya, sesuai keterangan dari ahli pidana, baik yang dihadirkan oleh saudara jaksa penuntut umum dan juga ahli dari kuasa hukum dari terdakwa, yakni Profesor Dr. Mompang L. Panggabean dan Dr. Muhammad Taufik SHMH. Keduanya dengan tegas menyatakan kewenangan untuk memberikan simpulan pandangan pendapat tentang ada tidaknya suatu penistaan agama dalam ketentuan pasal 156A KUHP adalah harus ahli keagamaan dari agama yang dianggap dinistakan. Dan karena ini agama Islam, maka harus Majelis Ulama Indonesia, karena yang punya kewenangan mewakili umat Islam di Indonesia itu MUI, bukan individu-individu, bukan kiai-kiai, siapapun kiai. Kalau bukan dari MUI tidak bisa mewakili MUI. Dan pendapat-pendapat di luar pendapat MUI tidak mengikat. Kenapa? Karena MUI lah yang punya kewenangan sebagai representasi umat Islam untuk menyampaikan fatwa keagamaan. Dan dalam hal ini kami kuasa hukum, kami
dari terdakwa sudah mengajukan surat permohonan untuk menghadirkan ahli dari Majelis Ulama Indonesia agar bisa mengutus ahli agar hadir di persidangan ini. Selasa yang lalu tidak dijawab, sudah 2 minggu tidak ada jawaban dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan di dalam surat yang kami ajukan, kami tidak saja meminta agar bisa ada ahli yang dikirim oleh MUI, tapi setidaknya dari MUI bisa mengirimkan keterangan tertulis agar bisa kita serahkan kepada majelis hakim, agar majelis hakim bisa menjadikan pertimbangan dari MUI itu untuk menjadi dasar memutus perkara, begitu loh. Tapi tidak juga ada keterangan tertulis dari MUI. Artinya apa? Kalau MUI saja tidak berwenang, tidak berani memberikan keterangan, maka ini kemajuan ini ya, terlalu kewanen kalau sampai hakim bahkan mengambil kewenangan, merampas kewenangan itu, kemudian nanti memutus ini bersalah. Karena itu hakim tidak bisa. Karena hakim tidak berwenang. Hakim bukanlah ahli agama. Hakim tidak paham mubahalah. Sebab kalau sampai hakim mengatakan mubahalah itu penistaan agama, maka ini berbahaya bagi umat Islam, bagi masyarakat yang ingin beribadah menjalankan ajaran agamanya, dalam hal ini ajaran agama Islam. Bagaimana kalau ada kesalahan dalam praktik-praktik ibadat? Tetap saja kalau ada orang keliru, ya harus kita kasih tahu apa yang benar. Bukan berarti kalau keliru kemudian dianggap penistaan agama. Karena kembali tidak ada niat dari Gus Dur maupun Bambang Trimbulana ketika melakukan mubahalah itu untuk menistakan agama, nggak ada. Padahal itu pula yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkan oleh jaksa, ya ini Kiai Haji Misbahul Munir, yang menyatakan baru terjadi penistaan agama kalau ada niat untuk melecehkan agama. Dan catat, tidak ada niat, dan kita nanti akan buktikan dalam pemeriksaan terdakwa. Dan berkali-kali Gus Nur juga sudah menyampaikan saat ditanya keterangannya ketika mengomentari sejumlah saksi-saksi atau ahli yang dihadirkan, tidak ada niat dari Gus Nur maupun Bambang Tri untuk menistakan agama. Karena itu pasal penistaan agama juga tidak bisa ya dibuktikan. Karena itu kita punya keyakinan bahwa Gus Dur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penistaan agama, maka Gus Nur dan Bambang Tri harus divonis ya frisprah atau bebas atau setidaknya onslah, yakni lepas dari segala tuntutan. Dan juga pasal-pasal lainnya, baik pasal 14 ayat 1 dan 2, juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, juga pasal 28 ayat 2 junto 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu semuanya tidak terbukti. Karena itu kita berharap sebelum puasa ini ada vonis yang bisa melegakan kita semua umat Islam yang menyongsong bulan suci Ramadan. Ini vonis yang mengkonfirmasi masih ada keadilan di negeri ini. Vonis yang mengkonfirmasi bahwa lembaga peradilan itu masih tegak lurus, tidak diintervensi kekuasaan. Apa itu vonisnya? Ya, ini vonis bebas atau setidaknya lepas bagi Gus Dur dan Bambang Tri. Takbir. Allah. Tapi sekali lagi, jika hakim, majelis hakim memaksa melawan kehendak rakyat, memaksa membuat putusan yang aneh, neko-neko seperti keputusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada 3 hakim memutus tunda pemilu, bahkan itu tidak berwenang. Kalau di sini juga ada hakim mengatakan ini tidak pidana penistaan agama, padahal hakim tidak berwenang. Yang berwenang MUI tidak datang, tidak memberi keterangan tertulis, tapi hakim nekat mengatakan ini penistaan agama, maka akan terjadi pembangkangan umat ini dan runtuhlah wibawa pengadilan. Takbir. Dan saya kira kita tidak menginginkan itu, karena ini negara hukum, kita butuh peradilan, kita butuh hakim. Untuk apa? Untuk meluruskan kembali apa yang salah pada tingkat di kepolisian dan kejaksaan. Oke lah, kita abaikan polisinya kriminalisasi, jaksanya salah, tapi masih bisa diadili dan diberi keadilan oleh hakim. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita ada persidangan daripada Gus Nur dan Bambang Tri terkait dengan pemeriksaan ahli, di mana ahli kita yaitu ahli filsafat yang dalam perjalanan ke Pengadilan Solo. Nah, untuk persidangan kali ini kami disupport oleh teman-teman dari Bandung, kami Jawa Barat dengan KPI Jawa Barat. Untuk itu support dari kami Jawa Barat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekitar 500 kilo yang kami lewati semalam untuk hadir di dalam pertemuan atau di dalam sidang ke-14 ya.
ke-12 ya, Gus Nur dan Bambang Tri. Kami di Jawa Barat mengikuti semua persidangan itu, dan kami, ya saya sebagai presidium kami Jawa Barat, nama saya Syafrul Sofyan, ketua presidium kami Jawa Barat, memonitor dan memantau, dan kami sebenarnya sangat kecewa adanya persidangan yang menurut kami abal-abal, karena dari 22 saksi yang hadir atau dihadirkan oleh JPU, menurut kami tidak satu pun saksi yang benar-benar memperlihatkan bahwa Jokowi punya ijazah asli. Nah, untuk itu pada hari ini tanggal 8 ya? 9. Tanggal 9 Maret 2023 kami sengaja hadir. Ya, kami berangkat bersama-sama, kami naik bus, ingin merasakan apa yang terjadi atau merasakan suasana batin dalam pengadilan ini, dengan keinginan benar-benar hakim harus benar-benar adil, karena bagaimanapun kami melihat dan kami menyaksikan dalam tayangan, ya, tidak satupun seharusnya pengadilan ini bertele-tele, harus diputuskan dan dibebaskannya Bambang Tri dan Gus Nur. Itu yang keinginan kami dari Jawa Barat. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Untuk selanjutnya kami minta pendapat daripada Ketua KPI Jawa Barat. Waktu dan tempat persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito dari Komite Peduli Indonesia. Saya mengikuti persidangan yang saya anggap ini adalah persidangan yang bersejarah. Karena persidangan ini akan membuka pembodohan. Dan sidang ini juga sekalian mencerdaskan bangsa bahwa hukum masih harus ditegakkan. Hukum dan keadilan di bumi ini tetap harus ditegakkan. Dan kepada rekan-rekan kami sampaikan bahwa apabila pengadilan ini tidak menghasilkan, tidak menyuarakan hati nurani rakyat, ini akan menjadi pemantik yang lebih besar daripada gerakan people power. Saya katakan, hakim adalah utusan Tuhan di dunia. Apabila dia mengambil keputusan yang tidak sesuai, maka akibatnya lahir dan batin akan mereka rasakan. Sekali lagi kepada teman-teman, mari proses ini kita ikuti. Mari kita proses ini sebagai pencerdasan dan sebagai pengikis pembodohan rakyat Indonesia. Terima kasih. Semoga keadilan masih bisa kita lihat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari tim pembela Gus Nur dan Bambang Tri dari tim Solo mengucapkan terima kasih sekali sahabat-sahabat kami dari KPI Jawa Barat dan seluruh teman-teman yang bisa rawuh di Solo ini. Semoga nanti dalam perjalanan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Dan kami juga mohon kita berdoa bersama untuk penegakan amar ma'ruf nahi mungkar untuk negara kita ini. Takbir, Allahu Akbar. Demikian yang bisa kami aturkan. Jazakumullahu khairan katsiran pada seluruh yang bisa hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihatnya dari segi kewartawanan, saya mantan wartawan Harian Indonesia Raya dan saya mantan wartawan Harian Kompas. Nah, wartawan itu selalu dibully dari era ke era. Dari zaman Soekarno itu korbannya banyak sekali. Ada Pak Muhtar Lubis 9 tahun di penjara tanpa proses peradilan. 4 tahun tahanan rumah, 5 tahun tahanan penjara. Kemudian redaktur pelaksana
Sumarsono dari Harian Abadi, korannya Mas Yumi pada saat itu. Juga dari penjara ke penjara, dari era Soekarno, Kalisosok sampai Orde Baru, dan kemudian dia meninggal dunia di tahanan karena dia penyakit pasir yang darahnya nggak bisa dihentikan. Jadi selalu wartawan yang menjadi korban. Pak Engga Bahudin dari Indonesia Raya, Sam Soeharto karikaturis Indonesia Raya, semua masuk tahanan. Banyak yang lain, Mr. T.D. Hafaz, pembina Nusantara. Jadi Bambang Tri ini adalah wartawan dari Wawasan Semarang dan Jakarta Simbun. Jadi saya melihat dia bukan penulis buku, dia melakukan investigasi. Dia 2 kali menjadi korban dari hasil investigasinya. Jadi selalu yang dibully itu wartawan. Nggak enak jadi wartawan sebetulnya. Kalau wartawan menurut, ya udah. Yang terjadi sekarang wartawan mainstream itu. Jadi kalau pengadilan ini aja kita nggak tahu. Kalau nggak lihat dari medsos. Jadi satu-satunya adalah kita harus melawan rezim manapun yang tidak beres, dari era Soekarno, Orde Baru sampai reformasi. Karena reformasi yang dilakukan itu 5 hari setelah Soeharto jatuh. Saya bicara di Radio Hilversum Belanda, ditanya oleh wartawan Hilversum, apakah ini reformasi total? Ini ece-ece. Reformasi total itu harus memenuhi persyaratan. 1, bebas dari pengaruh Soeharto, karena Soeharto masih bertindak seperti Ne Win di Burma, Deng Xiaoping di RT dan Lee Kuan Yew di Singapura. Kedua, harus bebas dari pengaruh Habibie. Habibie identik dengan Soeharto dan Orde Baru tahap kedua. Ketiga, harus bebas dari Golkar. Ibarat main bridge, kartunya dia lecek, geli megangnya. Artinya P3, PDI, termasuk PDP, karena satu sistem. Keempat, harus bebas dari pengaruh difusi ABRI. Jadi reformasi awalnya salah gitu. Jadi terjadilah sekarang kembali lagi ke zaman Orde Lama, Orde Baru. Jadi sejarah politik di Indonesia itu muter-muternya di situ, nggak pernah keluar dari real. Jadi saya sebagai wartawan sangat prihatin melihat bagaimana dunia kewartawanan yang harus menulis dengan jujur mengakibatkan Bambang Tri dan Gus Nur yang muabalah kok dituduh penistaan. Bagaimana seorang Jokowi jadi wali kota Solo kan ditaruh di atas Quran. Gubernur ketika jadi gubernur, jadi presiden. Jadi dia mau disebut penistaan. Saya kira ini nggak tepat pengadilan ini. Kita harus berjuang dan jangan mengalah sama rezim otoriter. Saya mengatakan sekarang ini rezim otoriter norak, menggunakan undang-undang ITE untuk menangkap lawan-lawannya. Jadi satu-satunya jalan ada lawan. Sekian, terima kasih. Saya Neneng Khadijah, perwakilan dari emak-emak Bandung, ingin mengatakan tidak terlalu banyak, hanya mengatakan tolong kepada Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia kita, kalau memang ijazah itu asli, tunjukkan, biar tidak jadi polemik di rakyat semuanya, di NKRI ini. Hidup Mama. Itu ingin sekian. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Aliansi Aktivis 98 dan Masyarakat Anti Kepalsuan. Dengan ini saya menyatakan kepada Jokowi, saya ingatkan kepada Jokowi, tolong ijazah Jokowi bawa ke pengadilan ini dan selesaikan pengadilan ini secara benar, secara hukum. Apabila Pak Jokowi mempermainkan hukum, saya akan berjuang bersama Aliansi Aktivis 98. Pak Jokowi itu tidak pernah berjuang untuk reformasi. Pak Jokowi itu penikmat reformasi. Jadi tolong Pak Jokowi, jangan manfaatkan reformasi ini untuk kepentingan Pak Jokowi dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Kami tuntut Pak Jokowi untuk segera membawa ijazah Pak Jokowi asli kemari, atau akan kami goyang DPR MPR untuk menjalankan sidang istimewa kepada Pak Jokowi. Takbir.
Demikian ya statement daripada kami Jawa Barat, KPI, serta perwakilan wartawan dari masa era Orde Lama hingga Orde Reformasi, serta hingga rejim sekarang. Juga statement dari Mama Bandung ya, dan juga teman-teman dari Aliansi 98. Untuk itu kami berharap, kami mewakili tim kuasa hukum daripada Bambang Tri dan Gus Nur, berharap kepada hakim untuk membebaskan Gus Nur dan Bambang Tri dari tuntutan hukum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di backman hakim itu udah keliru memandang kita semua, kita dianggap penonton. Jadi sudah diprotes oleh DHL bahwa kalau menurut istilah KUHAP kita ini pengunjung sidang. Sebab kalau penonton kita dianggap tidak punya hak. Enak aja main keluarin apa? Di KUHAP itu punya hak kita sebagai pengunjung sidang. Itu satu. Yang kedua, dari semua kesaksian Rocky Gerung tadi udah amat jelas menjelaskan kedunguan dari jaksa. Ini nggak? Mengerti nggak? Kedunguan dari jaksa. Maka dakwaannya kan saya sudah buktikan juga tidak lengkap, tidak jelas, ya, sehingga menurut pasal 143 KUHAP hakim harus ambil tindakan, yaitu batal demi hukum. Ini dilanjutin lagi. Jadi kita sebenarnya udah malas, ngapain lanjutin sidang yang dagelan, sidang yang dungu seperti ini gitu. Tapi suka nggak suka ini hakim menentukan di sidang ini. Nah itulah pendapat dari saya yang sangat jelas, sehingga saya kecewa berat ya, belajar ilmu hukum capek-capek, ujungnya dagelan kayak begini. Kan harusnya hakim bisa menemukan hukum, membatalkan demi hukum, membatalkan bahwa ini batal demi hukum dakwaannya itu. Harusnya Gus Nur, Bambang Tri langsung bebas. Nggak usah nanti kita suruh lagi bikin penuntutannya dari jaksa, kita bikin pembelaan. Rek naon cek Sunda mah gitu, kurang dijelas begitu. Saya kira begitu, mungkin tambahan. Itu biasa itu. Jadi begini, Majelis Hakim ini menyatakan ketika Bang Egy menyebut 143 itu, ketika Bang Egy Sujana ini menyebut tentang 143, ini waktunya sudah mau putusan. Itu eksepsi. Kan sudah nggak diterima berarti kalau sudah seperti ini. Padahal majelis hakim ini logika berpikirnya harus keadilan dan kepastian hukum dan manfaat, sederhana sesuai asas peradilan kita, cepat, sederhana, biaya murah. Ini berlarut-larut. Nah kalau dia menemukan keadilan itu, kepingin keadilan, ngapain pakai nunggu-nunggu nanti? Padahal sudah ditunjuk oleh Bang Egy. Pasal 143 itu dan lain-lain, pasal 143 KUHAP itu. Kalau hakim sudah menemukan dari kemarin, ngapain harus nunggu-nunggu nanti dengan alasan praduga tak bersalah? Justru kalau praduga tak bersalah tidak ditahan, sama-sama netral. Yang bisanya cuma ngancam penonton, mau keluarin ya kan? Kalau gitu saya termasuk tahanan juga mau dikeluarkan. Maka saya bilang tadi, saya bilang mau diberikan tahanan luar Pak, dia diam kan? Maksud itu mau dikeluarkan dari sidang jalan terus. Saya pura-pura bego aja, ya kan? Mau diberikan tahanan luar Pak, kan dia bilang mau dikeluarkan, seperti itu. Jadi ini memang tadi Rocky bilang udah memang disetting, dibuat seperti demikian rupa, background belief, ya, percayaan publik nih bahwa ini penjahat 2 orang, ini orang nakal, orang nggak benar, seperti itu. Ini kan guys. Ya, kata akhirnya saudara-saudara. Kalau model sidang begini, dugaan saya pasti dihukum Bambang Tri. Terlanjur. Ya, jadi indikasi gitu. Minimal terlanjur. Ya, minimal terlanjur. Karena dia sudah paket. Nyalain Bang, nyalain. Ya, dia sudah paket, dia sudah jadi target gitu loh. Maka satu keadaan yang mengerikan adalah orang nggak bersalah dihukum. Nah ini pertanyaan ini saya ajukan bagi kita semua. Bagaimana kalian mengunjungi sidang setiap saat? Saya lihat sangat tertib dan baik gitu, membantu. Pertanyaannya bagaimana kalau hakim tetap menghukum orang yang nggak bersalah? Jelas-jelas kita buktikan tadi nggak bersalah, ya, tetap dihukum. Bagaimana kalian? Masukan
Lawannya gimana? Oh ya ngomong, jangan nggak berani ngomong. Ngomong. Gini Pak, kalau hukum tidak dipastikan bahwa Bambang Tri Gus Nur tidak bebas dari tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan, kami sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan pergerakan untuk menurunkan Jokowi secara langsung. Insya Allah pertengahan bulan ini kami akan bersama-sama dengan komponen masyarakat dan bangsa Indonesia ke gedung DPR RI untuk minta kepada DPR dan MPR untuk memajukan Bapak Jokowi. Benar ya Pak ya? Itu Insya Allah. Jangan dikira konstitusional. Ini konstitusional. Ini konstitusional. Memakzulkan presiden itu boleh, asal lewat secara konstitusi, lewat MPR DPR. Betul? Betul. Jadi jangan diperiksa dia. Bahkan Bang, mundur juga konstitusional. Mundur pun konstitusional. Ada pendapat lain? Oke. Ada lagi? Mana yang dari Kebumen semua ada? Antum mau ngomong? Enggak ada. Cukup mewakili ya? Siap. Itulah rakyat. Tolong diingat baik-baik. Hakim, saya ingatkan. Kalaupun Anda memutus bersalah, mungkin akan ada gerakan yang seperti itu. Dan tambahan saya, mestinya ada pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat itu sah juga. Itulah kedaulatan rakyat. Ya, jadi tapi tentu tata caranya nggak ada lagi jaksa, nggak ada lagi, ya. Nah, itu akan terjadi. Nah, silakan. Nah, betul. Silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Aliansi Aktivis 98 dan Gerakan Masyarakat Anti Kepalsuan. Dengan ini kami meyakini bahwa Jokowi diduga keras berijazah palsu karena telah beberapa kali dalam sidang ini tidak ada satupun sampai titik ini tidak ada satupun jaksa atau saksi apapun yang bisa membawa ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo ini. Oleh itu saya meminta kepada Pak Jokowi, kami 98 berjuang untuk reformasi, untuk melawan KKN, untuk menumpas segala kepalsuan. Oleh karena itu saya minta Jokowi segera menunjukkan ijazah aslinya apabila asli. Tapi kalau tidak ada, kami menghimbau Pak Jokowi segera mundur atau DPR akan kita kepung. Saya akan pasang seluruhnya Jakarta dengan tolak Jokowi, turunkan Jokowi karena berijazah palsu. Ya. Takbir. Pada Pak Jokowi sekali lagi, tolong jangan bikin malu. Jangan bikin malu rakyat Indonesia, bangsa ini dan bahkan dunia. Saya salah satu dari 270 juta lebih rakyat Indonesia yang malu ketika melihat, ketika mempunyai seorang presiden dengan berijazah diduga palsu. Dengan itu kami menolak atas jabatan Presiden Republik Indonesia atas nama Jokowi karena diduga ijazahnya palsu. Terima kasih. Demikianlah saudara, semoga suasana sidang dan suara rakyat ini menjadi masukan buat hakim, buat jaksa, sadar, taubat, sehingga tidak blow on. Amin. Untuk bisa memutuskan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.